Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 65. Bersama dua orang pengawalnya ia berjalan di halaman Istana Singasari. Dengan sengaja ia berjalan melalui lorong yang menyilang halaman bangsal Anusapati. Ternyata seperti yang diharapkannya, Anusapati berada di depan bangsalnya bersama anak laki-lakinya. Sejenak Tojaya berhenti. Kemudian perlahan-lahan ia mendekatinya. "Putra Kakanda sudah pandai berkelahi," berkata Tojaya sambil tersenyum. Anusapati pun tersenyum pula. Sambil mengusap kepala anaknya ia berkata, "Sebentar lagi ia sudah pandai memacu seekor kuda." Tojaya menganggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Tentu seperti ayahandanya. Sebagai kesatria putih, Kakanda adalah penunggang kuda yang baik." "Terima kasih," sahut Anusapati mendengar pujian itu, lalu ia pun mencoba mempersilahkan Tojaya meskipun ia tahu pasti bahwa Tojaya tidak akan bersedia melakukannya. Katanya kemudian, "Tentu seperti ayahandanya. Sebagai kesatria putih, Kakanda adalah penunggang kuda yang baik." "Ah, aku hanya singgah sebentar, Kakanda Anusapati, aku baru saja menghadap ayahanda Sri Rajasa." "Oh," Anusapati mengangguk-angguk. "Apakah Kakanda Anusapati sudah mendengar berita yang baru saja tersiar di seluruh kota Singasari ini, maksudmu?" bertanya Anusapati. "Kakanda, apakah Kakanda pernah mendengar nama Witantra?" "Witantra," Anusapati mengulangi. "Ya, Witantra." Anusapati menjadi berdebar-debar. Tentu ia mengenal Witantra dengan baik. Tetapi kenapa Tojaya bertanya kepadanya? "Aku memang pernah mendengar," jawab Anusapati ragu-ragu. "Tentu sudah. Witantra pernah menjabat sebagai seorang panglima pada zaman pemerintahan Tumapel yang dipimpin hanya oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung." Dengan kaku Anusapati menganggukkan kepalanya. Tunggul Ametung adalah nama yang dikenalnya dengan baik sejak ia mengetahui siapakah dirinya itu sebenarnya. "Sudah lama Witantra menghilang." "Kau tahu sebabnya, Kakanda?" bertanya Tojaya pula. Anusapati tidak menyahut. "Tentu kau pernah mendengar. Witantra ternyata dikalahkan oleh Pamanda Mahisa Agni di arena, dalam usahanya membersihkan nama baik seorang prajurit bernama Kebo Ijo. Kau tentu pernah mendengar." Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Dan ia masih harus mendengarkan beberapa keterangan lagi mengenai Witantra itu, yang semuanya telah diketahuinya dengan baik. "Yang penting, Kakanda," berkata Tojaya kemudian, "bahwa Witantra dan Pamanda Mahisa Agni adalah musuh bebuyutan." Ia berhenti sejenak. Lalu, ternyata sekarang nama Witantra itu timbul kembali. Di hari terakhir Witantra telah menampakkan dirinya di antara rakyat Singasari. Kita tidak tahu maksudnya. Namun yang terdengar, setelah Witantra bertapa di atas bukit yang sangat jauh, ia kini memiliki kemampuan jasmaniah yang tiada terkira. Juga ilmu kejiwaan dan kekuatan rohaniahnya. Pokoknya kini ia menjadi seorang yang mumpuni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kini dadanya justru menjadi sedikit lapang. Ternyata tanggapan Tojaya tentang Witantra tidak tepat seperti yang sebenarnya. "Karena itu, Kakanda," berkata Tojaya kemudian, "aku ingin berpesan. Bukan maksudku merendahkan Pamanda Mahisa Agni, tetapi jika masih ada kesempatan, sebaiknya Pamanda Mahisa Agni segera meninggalkan Singasari sebelum Witantra berbuat sesuatu untuk melepaskan dendamnya terhadap Paman Mahisa Agni. Kekalahannya di arena tidak akan pernah dapat dilupakan seumur hidupnya justru karena ia seorang kesatria." Terasa dada Anusapati terguncang pula mendengar kata-kata Tojaya. Meskipun Anusapati mengerti bahwa yang dikatakan oleh Tojaya itu tidak akan terjadi, karena justru Witantra sudah terlampau sering, bukan saja bertemu, tetapi sudah bekerja sama untuk waktu yang lama, namun cara mengucapkan kata-katanya benar-benar menyakitkan hati. "Jangan tersinggung, Kakanda," berkata Tojaya kemudian. "Aku tahu bahwa Pamanda Mahisa Agni adalah pamanmu karena ia adalah kakak Ibunda Permaisuri, namun sebenarnya lah aku memang bermaksud baik." Sejenak Anusapati terdiam. Dengan susah payah ia mencoba menahan perasaannya. Setelah gejolak di hatinya mereda, maka ia pun menjawab, "Terima kasih atas pesanmu, Adinda Tojaya. Jika aku bertemu dengan Pamanda Mahisa Agni, biarlah aku memberitahukannya."
Bukan sekedar memberitahukan Kakanda. Tetapi Kakanda harus mohon kepada Pamanda Mahisa Agni, agar ia menyingkir. Mungkin ia sekarang merasa dirinya tidak terkalahkan selain oleh Ayahanda Sri Rajasa. Ia merasa menang pula atas prajurit Singasari dan Kediri secara pribadi. Namun mungkin ia harus berpikir lain terhadap orang yang bernama Witantra itu. Setelah bertahun-tahun Witantra hilang dari Tumapel, maka ia tentu bukan Witantra yang dahulu. Sedang apakah sebenarnya yang dimiliki oleh Pamanda Mahisa Agni? Memang tidak ada, berkata Anusapati. Karena itu aku memang akan menyampaikannya. Seperti katamu, aku akan minta Pamanda Mahisa Agni kembali saja ke Kediri. Tojaya mengerutkan keningnya. Ia mengharap Anusapati menjadi sakit hati. Tetapi ternyata Anusapati kemudian sama sekali tidak memberi kesan bahwa ia telah tersinggung karenanya. Kakanda Anusapati, berkata Tojaya kemudian, yang memang berusaha membuat Anusapati marah. Jika Pamanda Mahisa Agni tidak ingin segera kembali ke Kediri karena Ibunda Permaisuri sedang sakit, maka sebaiknya Pamanda Mahisa Agni bersembunyi saja di dalam istana. Di sini Pamanda Mahisa Agni akan mendapat perlindungan dari Ayahanda Sri Rajasa, jika Witantra mencarinya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Terlintas di kepalanya, pertengkaran yang hampir saja menyeretnya ke dalam suatu pertentangan yang terbuka. Karena itu, maka betapapun juga. Anusapati masih mencoba menahan hatinya. Bahkan ia pun mencoba untuk segera mengakhiri pembicaraan yang membosankan itu, katanya. Adinda Tojaya. Apakah Adinda sudah melihat kehadiran Witantra? Tojaya termangu-mangu sejenak. Namun katanya. Apakah aku perlu melihat sendiri? Aku dan Ayahanda mempunyai beberapa orang petugas sandi. Mereka benar-benar sudah meyakini bahwa Witantra kini ada di Singasari. Maksudku, berkata Anusapati. Adinda Tojaya sudah mendapat keterangan langsung dari mereka yang memang bertugas mengawasinya, atau orang-orang yang secara kebetulan menjumpainya? Tojaya tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Anusapati sejenak, lalu katanya. Aku sudah mendengarnya langsung dari petugas sandi. Jika demikian, alangkah akan berterima kasihnya Pamanda Mahisa Agni, tentu tidak akan melupakan budi baik Adinda Tojaya, karena dengan demikian Adinda Tojaya sudah menyelamatkan nyawanya. Sepercik warna semburat merah membayang di wajah Tojaya. Meskipun demikian ia masih juga menjawab. Itu tidak perlu. Bagiku, tidak banyak kepentingannya apakah Pamanda Mahisa Agni terjebak oleh Witantra atau tidak. Terserahlah kepada Kakanda. Apakah Kakanda menganggap perlu menyampaikannya atau tidak? Oh, Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, aku akan memberitahukan. Tetapi aku justru menjadi sangat cemas. Karena itu, Kakanda harus segera menemuinya. Bukan karena Pamanda Mahisa Agni akan mengalami pembalasan dendam. Tetapi yang aku cemaskan, jika aku salah memberikan keterangan, justru Pamanda Mahisa Agnilah yang akan mencari Witantra itu. Dada Tojaya berdesir. Cepat-cepat ia berkata. Apakah Pamanda Mahisa Agni sudah jemu hidup? Witantra bukan lagi Witantra yang dikalahkan. Perkembangan waktu yang berjalan dalam kehidupan Witantra akan dialami juga oleh Pamanda Mahisa Agni. Ingat, bahwa Pamanda Mahisa Agni telah berhasil mengalahkan Senapati Agung Kediri pada waktu itu. Bukan sekedar seorang panglima pasukan pengawal Istana Tumapel. Dada Tojaya telah terguncang. Ia tidak dapat membantah, bahwa sebenarnya lah Mahisa Agni pernah mengalahkan Senapati Agung Kediri, pada saat Sri Rajasa berhasil memecah pertahanannya dan membunuh Maharaja Kediri pula. Meskipun demikian Tojaya masih berkata, terserahlah kepadamu. Cobalah sekali-sekali melihat kenyataan. Jika Pamanda Mahisa Agni ingin mencari Witantra, sebaiknya dipersilahkan saja. Baiklah Adinda Tojaya, berkata Anusapati kemudian. Aku akan menyampaikannya. Sikap yang akan diambil kemudian terserah kepada Pamanda Mahisa Agni. Apakah Pamanda Mahisa Agni akan mengulangi perang tanding di arena, atau Pamanda ingin menemuinya dan langsung membunuhnya? Pamanda Mahisa Agni yang akan dibunuhnya. Oh begitu, Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata sikap Anusapati itu sama sekali tidak menyenangkan hati Tojaya. Bahkan hampir saja ia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Untunglah bahwa kedua prajurit pengawalnya itu kemudian mendekatinya dan berkata, Tuanku, marilah.
Ibunda tentu menunggu. Tojaya memandang kedua pengawalnya yang juga menjadi penasihatnya sejenak. Tetapi ketika ia melihat prajurit yang ada di depan regol halaman bangsal Anusapati, timbul kecurigaannya, bahwa pengawal-pengawalnya itu telah menjadi ketakutan. Namun Tojaya tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya sekali lagi Anusapati sambil berkata, "Berhati-hatilah. Mungkin Witantra tidak hanya sekedar menuntut balas kepada Pamanda Mahisa Agni saja. Terima kasih atas peringatan ini. Tetapi Kesatria Putih akan mencarinya sampai ketemu, apapun yang akan terjadi." Wajah Tojaya menjadi merah padam. Ternyata hati Anusapati sama sekali tidak menjadi kecut. Bahkan sebaliknya. Namun Tojaya masih juga berkata, "Jangan terlalu sombong. Kesatria Putih tidak ada harganya di hadapan Witantra. Tetapi Kesatria Putih pernah membinasakan penjahat yang paling berbahaya di Singasari. Jika demikian, maka Kesatria Putih akan mencobanya. Jika ia gagal, biarlah ia terkubur bersama kesombongannya." Kemarahan Tojaya sudah sampai di ubun-ubunnya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa, karena ia masih tetap sadar, bahwa ia berada di halaman bangsal Anusapati. "Baiklah Kakanda," berkata Tojaya. "Aku minta diri. Aku sudah mengatakannya. Terserahlah kepada Kakanda. Jika terjadi sesuatu dengan Mahisa Agni dan Kesatria Putih, sama sekali Kakanda tidak dapat menyalahkan aku lagi." "Terima kasih Adinda." Tojaya pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah meninggalkan bangsal Anusapati. Ia tidak berhasil menakut-nakuti Pangeran Pati itu, tetapi justru sebaliknya. Hatinya sendiri serasa terbakar. Namun untuk menyenangkan hatinya sendiri ia berkata kepada kedua pengawalnya, "Kakanda Anusapati memang sombong sekali. Tetapi ia tentu menjadi ketakutan. Mungkin ia akan berlari-lari kepada Pamanda Mahisa Agni dan mengatakan bahwa sebaiknya Pamanda Mahisa Agni pergi saja dari Singasari dan bahkan mungkin Kakanda Anusapati ingin ikut serta bersamanya. Tentu ia tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan Witantra meskipun ia menamakan dirinya Kesatria Putih atau Kesatria Hijau atau Hitam sama sekali." Kedua pengawalnya sama sekali tidak menyahut. Mereka sudah mengenal Tojaya dengan baik. Jika mereka berani membantahnya barang satu patah kata, maka Tojaya itu tentu akan membentak-bentaknya. Sebenarnya lah bahwa Anusapati pun kemudian memang pergi kepada Mahisa Agni. Diceritakannya apa saja yang dikatakan oleh Tojaya kepadanya. Mahisa Agni justru tersenyum mendengar cerita Anusapati tentang Tojaya tersebut. Katanya, tentu ia tidak mengetahui bagaimana perasaan ayahandanya. Jika ayahandanya menduga bahwa Witantra mengerti apa yang sudah terjadi, maka Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu tentu akan berpikir lain dari Tojaya. Tetapi tentu ia tidak akan mengatakannya kepada putranya itu. "Aku kira Adinda Tojaya akan menunggu, apakah Pamanda akan segera pergi ke Kediri atau tidak. Jika Pamanda kemudian ternyata pergi ke Kediri, maka Adinda Tojaya tentu menganggap bahwa Pamanda menjadi ketakutan dan dengan tergesa-gesa meninggalkan Singasari." "Kasihan anak itu," berkata Mahisa Agni kemudian. "Jadi, apakah yang akan Paman lakukan setelah Paman Witantra sekarang mulai disebut-sebut orang lagi?" "Aku menunggu perintah Sri Rajasa. Mungkin Sri Rajasa akan memanggilku dan mempersoalkan Witantra itu." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Lalu, apakah pendapat Adinda Tojaya itu juga pendapat Ayahanda Sri Rajasa?" "Belum dapat ditentukan," jawab Mahisa Agni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Iya, Ayahanda tentu akan memanggil Pamanda Mahisa Agni, karena menurut Ayahanda Sri Rajasa, Pamanda berkepentingan karena Pamanda pernah melakukan perang tanding melawan Witantra. Dan agaknya hal itu semua orang mengetahuinya. Terutama yang umurnya sudah cukup tua. Mungkin banyak di antara prajurit Singasari sekarang yang menyaksikan perang tanding pada waktu itu. Namun yang aku tidak mengerti, dari mana Tojaya dapat mengatakan bahwa Witantra sekarang bukan Witantra yang dahulu. Kesan setiap orang tentu demikian Pamanda, karena Paman Witantra seakan-akan baru saja turun dari pertapaannya. Tentu ia sudah membekali dirinya dengan ilmu yang paling sakti. Jika ia datang ke Singasari, maka tentu orang akan menghubungkannya dengan Pamanda Mahisa Agni." Mahisa Agni tersenyum pula. Lalu katanya, "Anusapati, aku akan menunggu.
Tentu tidak akan lama lagi Sri Rajasa memanggil aku untuk membicarakan Witantra. Dan tentu tidak dalam sidang di Paseban, meskipun aku telah dipanggil pula mengikuti sidang di Paseban. Oh, jadi Paman akan mengikuti sidang di Paseban? Ya. Dan aku, seorang pangeran pati tidak dipanggil untuk mengikuti sidang ini? Bukan yang pertama kali terjadi Anusapati. Anusapati menggeretakkan giginya. Tetapi sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, "Silahkan Paman." Mahisa Agni pun kemudian minta diri untuk pergi ke Paseban, sedang Anusapati pun meninggalkan bangsal pamannya itu dan berjalan tanpa tujuan di halaman. Rasa-rasanya ia sudah jemu untuk bermain-main dengan diam-diam seperti itu. Tetapi apa boleh buat? Seperti kata pamannya, bahwa apabila mungkin biarlah persoalannya selesai dengan baik. Paman terlampau dipengaruhi oleh kelembutan hatinya. Sebagai seorang prajurit, Paman pasti bersikap lain. Sebab dengan demikian, ia akan mengalami kesulitan, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ia tidak dapat ingkar mengingat kemenangan pamandanya itu di Kediri melawan Senapati Agung Kediri saat itu. Tanpa disadarinya maka langkah Anusapati pun membawanya ke dalam taman. Ketika ia melihat beberapa orang juru taman sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, ia pun mendekatinya. Juru taman yang sedang duduk-duduk itu pun segera bangkit, seakan-akan mereka sedang bermalas-malasan dan tidak melakukan pekerjaannya. Kedatangan Anusapati membuat mereka terkejut dan justru merasa bersalah. Tetapi Anusapati segera berkata, "Duduklah. Duduklah. Aku tidak sedang mengamat-amati kerja kalian. Jika kalian bermalas-malasan, biarlah aku pura-pura tidak melihat. Tetapi jika memang waktunya kalian beristirahat, itu adalah hak kalian." Para juru taman itu termangu-mangu sejenak. Namun Sumekarlah yang mula-mula duduk kembali di tempatnya, sedang kawan-kawannya pun mengikutinya meskipun ragu-ragu. Anusapati pun kemudian mendekati mereka, dan bahkan duduk di antara mereka. Juru taman yang ada di sekitarnya menjadi segan-segan juga sehingga mereka berkisar menjauh. "Duduklah. Kenapa kalian menjadi bingung? Aku sekali-sekali ingin duduk bersama kalian di sini. Tidak di Paseban." Para juru taman itu menarik nafas dalam-dalam. "Nah, berbicaralah tentang persoalan yang sedang kalian bicarakan sebelum aku datang." Sejenak para juru taman itu saling berpandangan. Lalu Sumekarlah yang menyahut, "Kami tidak membicarakan sesuatu tuanku." "Jadi apa yang kalian perbuat?" "Kami berbicara tentang istri Kirue ini," sahut salah seorang dari mereka. "Kenapa dengan istrinya?" "Istrinya adalah seorang juru masak yang paling pandai menurut penilaiannya. Ia sangat pandai membuat segala macam masakan. Masakan dari segala macam bahan. Daging, telur, ikan air, udang, yuyu, cengkerik dan belalang." "Ah," potong juru taman yang bernama Kirue. "Siapa yang mengatakan cengkerik dan belalang?" "Tentu istrimu sendiri." Kawan-kawannya tertawa. Salah seorang berkata, "Oh, jadi kau tidak menyebut cengkerik dan belalang?" Kirue memandang kawannya itu dengan mata terbelalak. Sedang kawan-kawannya yang lain tidak dapat menahan tertawanya. Kemudian beberapa lamanya mereka berbicara tentang taman dan bunga-bungaan. Tentang pepohonan di dalam dan di luar istana. Pohon beringin dan pohon preh yang hidup di sekitar istana. Pohon sawo kecik dan pohon tanjung. Akhirnya, Anusapati pun bertanya kepada para juru taman itu. "Heh, apakah kalian mendengar berita tentang sesuatu yang agak lain dari cerita tentang pepohonan dan pohon buah-buahan?" Juru taman itu saling berpandangan sejenak. Beberapa di antara mereka menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak tuanku. Kami tidak mendengar berita tentang apapun juga. Mungkin karena kami hanya juru taman saja di istana ini." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya. Misalnya cerita tentang seseorang yang sudah lama sekali hilang dari pembicaraan dan tiba-tiba saja sekarang muncul kembali. Oh, tiba-tiba juru taman yang bernama Kirue itu menyahut. "Aku mendengar." "Apa?" bertanya kawan-kawannya. "Tidak tentang masakan." "Tidak. Aku baru saja mendengar para prajurit membicarakan seorang yang bernama Witantra." "Witantra," sahut yang lain. "Aku juga mendengar." "Ya, aku juga mendengar," berkata juru taman yang sudah tua.
Aku mendengar kehadiran kembali Witantra di Singasari setelah bertahun-tahun lamanya ia menghilang dari Tumapel. Tentu tidak dari Singasari, sebab pada waktu itu pemerintahan di daerah ini dipimpin oleh seorang aku yang terbunuh. Aku Tunggul Ametung maksudmu, bertanya Anusapati. Kirue mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Iya, aku Tunggul Ametung. Aku juga pernah mendengar. Ah kau, potong kawannya yang lain. Dan juru taman yang sudah tua itu melanjutkan. Sekarang Witantra itu kembali lagi. Apakah kau pernah mengalami pemerintahan aku Tunggul Ametung, bertanya Anusapati. Iya, aku mengalaminya, sahut juru taman yang tua itu. Bagaimana menurut penilaianmu? Juru taman itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia teringat, bahwa selagi permaisuri yang melahirkan Anusapati itu kawin dengan Ken Arok, ia sudah mengandung muda. Karena itu maka ia pun menjadi ragu-ragu untuk mengatakannya. Bagaimana, desak Anusapati. Juru taman itu menjadi semakin bingung. Bahkan timbul pertanyaan di dalam hatinya. Apakah putra mahkota ini sudah mengetahui tentang dirinya? Sejenak Anusapati menunggu. Tetapi juru taman itu tidak mengatakan apapun juga. Bagaimana, desak Anusapati? Bagaimanakah menurut penilaianmu? Juru taman itu menjadi bingung. Keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya. Baiklah, berkata Anusapati. Kau tidak mau mengatakannya? Bukan tidak mau, jawab juru taman itu. Tetapi hamba waktu itu belum menjadi seorang juru taman. Meskipun kau belum seorang juru taman, tetapi kau tentu dapat mengingat, apa yang sudah terjadi di Tumapel waktu itu. Iya, ya tuanku. Hamba memang mengingat serba sedikit. Tetapi yang hamba ingat, Tumapel adalah kota yang tenang. Tenang sekali, bertanya Anusapati. Juru taman itu menjadi bingung. Karena itu maka jawabnya. Yang tenang sekali. Anusapati tersenyum. Ia mengerti bahwa juru taman itu tidak dapat mengatakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Baik atau jelek. Namun tiba-tiba saja sesuatu berdesir di hati Anusapati. Agaknya banyak orang-orang Tumapel yang pada waktu itu pernah mengenal Ibunda Permaisuri, bahwa sebenarnya ibundanya itu sudah mengandung pada saat ia kawin dengan Ken Arok. Tentu semua orang mengetahuinya waktu itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Jika mereka tidak mengetahuinya dari bentuk jasmaniah ibunda, mereka pun dapat menghitung waktu. Belum genap 9 bulan ibunda kawin dengan Sri Rajasa, aku tentu sudah dilahirkan. Tiba-tiba saja Anusapati menjadi semburat merah. Namun ia berusaha untuk menyembunyikan gejolak perasaannya itu. Bahkan kemudian ia pun tertawa sambil berkata, suatu ukuran yang dapat kau pergunakan, apakah kau menjadi semakin kaya atau miskin? Jika kau menjadi semakin kaya, maka Singasari tentu lebih baik bagi rakyat kecil seperti kau. Tetapi jika kau menjadi semakin miskin tentu ada kesalahan. Apakah Singasari yang bersalah sehingga rakyatnya miskin, atau kaulah yang kemudian dihinggapi penyakit kemaksiatan? Judi barangkali? Juru taman yang gelisah itu menarik nafas dalam-dalam melihat Anusapati tertawa. Demikian juga juru taman yang lain, yang ikut menjadi tegang pula. Hamba tidak menjadi lebih kaya dan tidak menjadi lebih miskin, tuanku. Rasa-rasanya hamba dahulu dapat makan sekeluarga, dan sekarang juga hamba dapat makan sekeluarga. Apakah jumlah keluargamu sama? Tidak tuanku. Dahulu hamba seorang pengantin baru di saat aku Tunggul Ametung meninggal. Sekarang hamba sudah mempunyai 19 anak. 19, Anusapati menjadi terheran-heran. Hamba tuanku. Bagaimana mungkin kau mempunyai 19 orang anak? Hamba beristri 3 orang, tuanku. Oh, Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Itulah sebabnya hidupmu sejak dahulu sampai sekarang tetap saja seperti itu. 19 orang anak. Tetapi mereka semuanya mendapat bagiannya tuanku. Anusapati tersenyum. Lalu. Dan kau tinggal juga di dalam halaman istana? Tidak tuanku, hamba tinggal di luar. Hamba mempunyai sebidang tanah yang sempit, sebuah rumah yang besar meskipun buruk untuk menampung 3 orang istri dan 19 anak hamba itu. Anusapati menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu katanya, pantas jika istrimulah yang pandai memasak ikan air, Yuyu,
cengkerik dan belalang. Bukan tuanku, bukan istri hamba. Anusapati hanya tersenyum saja. Namun kemudian ia berkata, aku akan berjalan-jalan. Di Paseban sedang ada sidang. Tetapi aku tidak ikut serta. Juru taman yang ada di tempat itu hampir tidak ada yang menaruh perhatian, apakah Anusapati ikut serta di dalam sidang di Paseban atau tidak. Tetapi bagi Sumekar pemberitaan itu merupakan pertanda bahwa jarak antara Sri Rajasa dan Anusapati masih belum menjadi semakin dekat seperti yang diharapkan oleh Mahisa Agni. Keduanya pasti tetap di dalam pendirian dan sikap masing-masing. Jika demikian, perang dengan diam-diam ini tidak akan segera berakhir. Jika Mahisa Agni keluar dari bangsalnya, aku harus menegaskan sekali lagi. Namun kemudian Sumekar mendengar Anusapati berkata, yang agaknya memang ditujukan kepada dirinya. Aku akan menunggu Paman Mahisa Agni setelah sidang di Paseban. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata bahwa Mahisa Agni justru dipanggil menghadap Sri Rajasa di dalam sidang di Paseban. Sepeninggal Anusapati, maka para juru taman itu pun segera kembali pada kerja masing-masing. Sumekar pun kemudian mengambil cangkul kecil bertangkai panjang. Dengan hati-hati ia pun kemudian menyiangi sebatang pohon soka putih di sudut taman itu. Anusapati yang merasa semakin tersisi itu mengisi waktunya dengan berjalan-jalan di sepanjang halaman. Kadang-kadang ia berhenti pada sebuah gardu peronda. Prajurit pengawal yang berada di gardu-gardu itu ternyata telah mendengar pula dan bahkan membicarakan tentang Witantra. Nama itu masih mempunyai pengaruh, berkata Anusapati di dalam hatinya. Dalam pada itu, di Paseban, Sri Rajasa dan para pemimpin Singasari sedang membicarakan beberapa masalah tentang Singasari. Tentang beberapa gerombolan penjahat yang sudah berhasil diusir dari tempat-tempat yang ramai dan tersudut di hutan-hutan, daerah yang selalu diserang banjir, dan beberapa persoalan lainnya yang penting. Para panglima yang ikut di dalam sidang itu pun melaporkan kegiatan pasukan masing-masing dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Seperti yang didengar oleh Mahisa Agni pada Paseban yang lewat, pada umumnya semua laporan adalah cerita tentang kebaikan, kemenangan, kemakmuran dan kedamaian. Meskipun atas pertanyaan Sri Rajasa disinggung pula tentang bahaya banjir, tentang kejahatan, tentang hama tanaman yang meluas, namun pada umumnya para pemimpin itu mengatakan bahwa semuanya sudah dapat diatasi. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya seperti pada sidang di Paseban yang lewat. Karena itu, bagi Mahisa Agni, sidang itu hampir tidak dapat menarik perhatiannya sama sekali. Hanya karena keharusan ia memperhatikan setiap keterangan dan laporan. Hanya karena orang lain mengangguk-anggukan kepalanya, maka Mahisa Agni pun mengangguk-anggukan kepalanya pula. Namun berbeda dengan sidang yang lewat, maka kali ini Mahisa Agni diminta oleh Sri Rajasa untuk memberikan keterangan tentang Kediri dan daerahnya. Hal yang serupa hampir tidak pernah dilakukan di Paseban. Biasanya Mahisa Agni dipanggil menghadap langsung kepada Sri Rajasa dan 1-2 orang penasihatnya saja, termasuk Guru Tohjaya. Tetapi kini ia harus berbicara di muka sidang. Sejenak Mahisa Agni menjadi ragu-ragu, jika ia berkata sebenarnya maka nada laporan adalah jauh berbeda dengan nada kidung yang mengalun dalam himbauan angin pegunungan. Jika ia berkata sebenarnya, maka nadanya bagaikan guruh yang meledak di langit yang bersih jernih. Tetapi seperti yang ada di dalam nuraninya, maka Mahisa Agni tidak dapat berkata lain. Bahkan kemudian ia menganggap dirinya telah dipaksa oleh Sri Rajasa untuk membenturkan kepalanya sendiri pada dinding batu. Apakah aku akan dapat mengatakan keadaan yang benar-benar terjadi dengan jujur, sedang setiap orang di dalam Paseban ini mengatakan bahwa mereka berhasil melakukan tugas masing-masing dengan baik, bertanya Mahisa Agni kepada diri sendiri. Namun ternyata bahwa pertanyaan itu justru telah mendorongnya untuk menyatakan dirinya, pribadinya, meskipun akibatnya beberapa orang akan menyebutnya sebagai seorang senapati agung yang kurang mampu melaksanakan tugasnya karena di dalam laporannya masih terdapat cacat yang cukup besar. Sri Rajasa yang duduk di atas singgasananya yang beralaskan kulit harimau yang belum sama berhasil ditangkapnya di hutan selagi ia berburu, menunggu dengan berdebar-debar. Sebenarnya lah bahwa ia ingin mengetahui, apakah Mahisa Agni dapat mengatakan seperti yang dikatakannya langsung kepadanya tentang kekurangan-kekurangan yang terjadi di Singasari. Apakah ia tidak termasuk salah seorang dari para pemimpin Singasari yang selalu menyembunyikan kenyataan di hadapan banyak orang sekedar untuk mengangkat martabatnya sendiri.
Sejenak Mahisa Agni masih berdiam diri. Ketika ia memandang wajah Sri Rajasa yang tegang, maka ia pun segera bergeser sejenak sambil berkata, "Baiklah tuanku. Hamba akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di daerah pengawasan hamba sebagai orang yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari tuanku, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi." Maharaja di Singasari, Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, yang mendapat anugerah kewajiban atas Kediri yang telah dipersatukan dengan Singasari. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya, sedang para pemimpin yang lain pun menjadi berdebar-debar. Namun mereka merasa bahwa yang akan didengarnya adalah senada dengan setiap laporan yang disampaikan di dalam sidang di Paseban itu. "Ampun tuanku," berkata Mahisa Agni. "Bahwa hamba akan mengatakan yang benar kepada tuanku, bukan sekedar berkata untuk menyatakan kebenaran diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa Kediri masih belum memenuhi keinginan hamba sepenuhnya." Sri Rajasa mengerutkan keningnya, dan para pemimpin yang lain pun mulai merasakan kelainan di dalam nada laporan Mahisa Agni. Demikianlah maka Mahisa Agni pun segera melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di Kediri. Yang baik, yang bahkan kadang-kadang melampaui batas keinginannya sendiri, namun juga yang jauh dari memuaskan. Bahaya kering di samping bahaya banjir, sehingga akan mengancam Kediri dengan paceklik yang panjang. Tetapi juga beberapa daerah yang mengalami panen berlimpah. Masih juga ada kejahatan, berkata Mahisa Agni. Meskipun tangan kesatria putih terasa juga di daerah Kediri. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Ternyata Mahisa Agni adalah Mahisa Agni. Ketika Sri Rajasa memandang wajah-wajah para pemimpin di Paseban itu, tampaklah wajah-wajah yang tegang dan kemerah-merahan. Laporan Mahisa Agni tentang daerah kekuasaannya bagaikan suatu sindiran yang tajam atas mereka yang tidak pernah mengakui kekurangan masing-masing. Namun tanggapan Sri Rajasa ternyata sangat mengejutkannya. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya lah ia masuk ke dalam jebakan rangkap. Apapun yang dikatakannya, maka ia tentu akan terperosok di dalam tanggapan yang pahit. Itulah katanya, berkata Sri Rajasa. Tampaknya Mahisa Agni adalah seorang yang rendah hati. Yang mengakui kekurangan dan kebodohannya. Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Sejenak ia diam mematung. Ketika ia sempat memandang para pemimpin Singasari yang ada di Paseban itu termasuk para panglima, hatinya menjadi berdebar-debar. Para pemimpin Singasari yang bijaksana, berkata Sri Rajasa. Apakah kita akan dapat memberikan gelar kepadanya sebagai seorang pahlawan? Pahlawan yang membela kepentingan rakyat yang menurut penilaiannya di dalam kesulitan? Itulah Mahisa Agni yang sebenarnya. Sombong dan kurang bijaksana. Ia mencoba menyindir dan mencemoohkan laporan para pemimpin Singasari yang lain, yang seolah-olah sekedar menjilat kepadaku. Wajah Mahisa Agni menjadi merah padam. Sekilas ia melihat para pemimpin itu bergeser dan hampir setiap mata memandanginya dengan tajamnya. "Apa katamu Mahisa Agni?" bertanya Sri Rajasa kepada Mahisa Agni kemudian. Mahisa Agni tidak segera dapat menjawab. Ia dicengkam oleh kebingungan menghadapi Sri Rajasa. Ia tidak mengerti bagaimanakah sebenarnya sikap Sri Rajasa atasnya akhir-akhir ini. Namun akhirnya Mahisa Agni mencoba menganggap bahwa sebenarnya Sri Rajasalah yang sedang berada di puncak kebingungannya menghadapi persoalannya. Ia kadang-kadang bersikap seakan-akan menyesali dirinya. Tetapi kadang-kadang ia dikejar oleh kengerian atas segala dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Ini adalah salah satu bentuk dari kebingungan itu, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Sehingga kebingungan itu telah merambat di dalam diriku pula. Mahisa Agni, berkata Sri Rajasa. Coba katakan di hadapan sidang ini, apakah maksudmu sebenarnya mengucapkan sindiran yang tajam itu kepada para pemimpin yang lain sehingga kau korbankan dirimu sendiri sebagai contoh dari kebodohan seorang pemimpin? Tuanku, berkata Mahisa Agni kemudian. Hamba tidak bermaksud apapun dengan laporan yang hamba katakan. Mahisa Agni berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Sri Rajasa dengan saksama. Namun kemudian, seolah-olah tidak ada pilihan lain baginya daripada mempertahankan ucapannya dengan segala akibatnya. Sebenarnya lah bahwa hamba tidak mempunyai prasangka dan maksud buruk. Hamba mengatakan tentang diri hamba. Bukan sebagai taruhan untuk mencemoohkan para pemimpin yang lain. Hamba tidak tahu apa yang telah terjadi di daerah-daerah lain di bawah pengamatan dan pimpinan pemimpin Singasari yang lain. Jangan ingkar, berkata Sri Rajasa.
Kau pernah mengatakan kepadaku di luar sidang, bahwa daerah-daerah lain itu sebenarnya adalah daerah-daerah yang paling buruk. Laporan-laporan palsu itu sengaja dikatakan sekedar untuk mendapat pujian daripadaku. Terasa sesuatu bergejolak di dada Mahisa Agni. Namun ia masih juga menjawab, betapapun hatinya menjadi berdebar-debar. Tuanku, memang ada kalanya seseorang mengatakan sesuatu tidak di hadapan orang lain. Jika hamba pernah mengatakan sesuatu tentang daerah-daerah lain tidak di hadapan orang lain tentu ada maksudnya. Tetapi jika tuanku menganggap bahwa sebaiknya hamba mengatakan tentang daerah-daerah lain di luar harapan hamba, maka hamba pun tidak akan berkeberatan. Hamba akan mengatakan seperti yang hamba katakan, dengan harapan penilaian yang wajar dari para pemimpin Singasari, karena hamba yakin apa yang hamba katakan itu benar, dan tentu akan dibenarkan, jika kita semuanya adalah pemimpin-pemimpin Singasari yang sebenarnya, yang ingin melihat Singasari maju dan berkembang. Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, tetapi jika hamba sudah mengatakannya tuanku, hamba mengharap agar tuanku pun mengucapkan tanggapan tuanku seperti yang pernah tuanku ucapkan kepada hamba itu terhadap para pemimpin Singasari yang lain. Ucapan dan tanggapan tuanku itu pun adalah tanggapan yang wajar dari seorang maharaja yang berpandangan jauh ke depan bagi negerinya. Cukup, cukup, Sri Rajasa memotong kata-kata Mahisa Agni dengan suara yang bergetar. Wajahnya menjadi merah padam dan sorot matanya bagaikan menyala. Namun demikian masih tampak padanya suatu usaha untuk menahan diri dan mengendalikan perasaannya. Karena itulah maka ia pun berkata tertahan-tahan. Baiklah Mahisa Agni. Kau memang seorang pemimpin Singasari yang lengkap. Kau pandai bermain dengan pedang di peperangan, tetapi kau juga pandai bermain lidah di dalam paseban. Tetapi aku pun tidak akan ingkar. Aku menghargai sikapmu yang terbuka itu, tetapi aku pun menilai sikapmu itu sebagai sikap yang sangat sombong, seakan-akan kau tidak terpengaruh oleh kehadiranku dan tanpa menghargai kuasaku sama sekali. Ampun tuanku, jawab Mahisa Agni. Sama sekali bukan maksud hamba berbuat demikian. Sri Rajasa terdiam sejenak. Tampak betapa ia berusaha menahan hatinya yang bergejolak. Sementara itu, para pemimpin yang lain, yang mula-mula perasaan mereka yang tersinggung bagaikan disentuh api, tiba-tiba mempunyai tanggapan yang lain. Pembicaraan itu mengingatkan mereka, bahwa sebenarnya Mahisa Agni adalah seorang senapati agung yang memiliki kekhususan. Bukan karena ia saudara Tuan Permaisuri, tetapi senapati agung itu adalah senapati perang yang pilih tanding. Dalam pada itu, selagi para pemimpin terombang-ambing di dalam suasana yang tegang, maka Mahisa Agni pun berkata, Ampun tuanku, masih ada yang ketinggalan di dalam laporan hamba agar hamba tidak ingkar atas segala masalah yang hamba ketahui. Bahwa telah hadir di dalam kota Singasari tanpa menyatakan diri kepada yang berkuasa, seorang yang bernama Witantra. Belum ada seorang pun yang menyebutnya di dalam paseban ini, atau barangkali ada kesengajaan untuk menyembunyikannya. Sri Rajasa sebenarnya sudah mengetahui bahwa Witantra telah menampakkan dirinya di dalam kota Singasari, sehingga laporan tentang kehadiran Witantra itu tidak mengejutkannya. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Mahisa Agni menganggap perlu membicarakan orang itu secara khusus. Karena itu, maka Sri Rajasa pun kemudian berkata, kehadiran itu memang tidak perlu dilaporkan di paseban ini. Aku sudah mengerti bahwa Witantra telah menampakkan dirinya setelah ia hilang bertahun-tahun. Aku kira pada pemimpin yang lain pun telah mengetahuinya pula. Mereka sama sekali tidak tertarik pada berita itu. Dan apakah gunanya kehadiran seseorang dibicarakan di dalam paseban? Apakah para pemimpin Singasari tidak mempunyai persoalan lain yang penting selain membicarakan orang-orang yang sudah lama sekali tidak kita lihat dan tiba-tiba muncul di kota ini? Tidak tuanku, jika orang itu bukan Witantra, sahut Mahisa Agni. Apakah tuanku tidak ingat lagi, bagaimana Witantra itu menghilang dari Tumapel? Tentu, jawab Sri Rajasa. Hamba telah mengalahkannya di dalam perang tanding. Karena itu maka hamba sangat berkepentingan dengan orang yang bernama Witantra itu. Kau takut pembalasan dendam? Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Lalu katanya, tentu tidak tuanku. Hamba tidak berkeberatan jika saat ini Witantra datang ke istana dan menuntut perang tanding untuk menebus kekalahannya. Tetapi yang penting bagi kita, apakah kedatangannya itu membawa persoalan baru baginya dan bagi kita? Cukup, wajah Sri Rajasa menegang sejenak, namun kemudian sekali lagi ia menguasai dirinya dan melanjutkannya. Baiklah kita tidak membicarakannya.
Jika ia datang ke istana, aku akan menemuinya dan jika ia masih mendendam karena kekalahannya, kini bukan tanggung jawabmu lagi. Jika saat itu kau bertempur tidak atas namamu sendiri, maka tanggung jawabnya tentu kini ada padaku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih tuanku. Jika demikian, maka persoalannya hamba serahkan kepada tuanku Sri Rajasa. Kenapa kau menyerahkan persoalannya kepadaku? Seharusnya kau tidak mengatakan demikian. Tanggung jawab itu sudah ada padaku. Kau serahkan atau tidak kau serahkan. Ampun tuanku, demikianlah kiranya maksud hamba. Nah, sekarang, apakah masih ada persoalan-persoalan yang penting bagi Singasari? Aku hanya ingin berbicara tentang persoalan-persoalan yang penting, bukan persoalan seorang demi seorang yang hanya akan menghabiskan waktu saja. Tidak seorang pun yang menjawab. Sidang di Paseban itu rasa-rasanya menjadi tegang. Pusat perhatian para pemimpin Singasari kini tertuju kepada Sri Rajasa dan Mahisa Agni. Dua orang yang seakan-akan menjadi puncak pimpinan pemerintahan yang langsung tidak langsung telah mereka hubungkan dengan kedua putra laki-laki Sri Rajasa yang lahir dari dua orang ibu. Bahkan para pemimpin Singasari yang mengetahui dengan pasti bahwa Anusapati sama sekali bukan putra Sri Rajasa melihat seakan-akan pertentangan antara Sri Rajasa dan Tunggul Ametung kini berkobar lagi dalam bentuknya yang berbeda, yang seakan-akan telah diwarisi oleh Anusapati dan Tohjaya. Jika tidak ada persoalan lagi, sidang ini aku bubarkan. Aku tidak akan mengadakan pembicaraan khusus dengan siapapun. Sejenak kemudian maka para pemimpin Singasari itu pun segera meninggalkan Paseban dengan hati yang berdebar-debar. Sebagian dari mereka masih merasa betapa jantungnya tergores oleh pengakuan Mahisa Agni terhadap kekurangan di dalam daerah kuasa yang dilimpahkan kepadanya oleh Sri Rajasa. Seperti yang dikatakan oleh Sri Rajasa, bahwa sebenarnya lah Mahisa Agni sama sekali bukan seorang yang rendah hati, yang mengakui kekurangannya, tetapi yang dengan sengaja telah menganggap bahwa para pemimpin adalah penjilat yang bodoh. Tetapi beberapa orang yang lain merasa bahwa sebenarnya lah bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan. Mereka seakan-akan dengan sengaja berusaha menyembunyikan kekurangan yang ada pada diri mereka. Dengan sadar mereka berbangga bahwa masih ada juga orang yang dengan berani menyatakan kebenaran di hadapan Sri Rajasa dan di hadapan Paseban. Namun pada umumnya mereka merasa cemas, bahwa perkembangan keadaan di Singasari tidak begitu menggembirakan hati. Apalagi kehadiran Witantra seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni, tentu bukan sekedar persoalan kecil karena sejak semula Witantra menyimpan persoalan yang tentu dianggapnya belum selesai. Kehadirannya tentu akan menentukan suatu peristiwa yang penting di Singasari, beberapa orang pemimpin Singasari saling berbisik. Seorang perwira yang sudah lanjut usia berkata, ia adalah seorang senapati yang mapan. Namun dalam pada itu Panglima Pasukan Pengawal Singasari ternyata mempunyai perhatian khusus terhadap kehadiran Witantra. Meskipun Singasari sekarang jauh lebih besar dari Tumapel, namun nama Witantra sebagai seorang senapati pasukan pengawal adalah cukup besar dibandingkan dengan namanya sendiri. Dengan demikian, maka berbagai kesan telah melibat hati para pemimpin Singasari yang baru saja meninggalkan sidang di Paseban itu. Ketika itu Sri Rajasa pun telah kembali pula ke bangsalnya diiringi oleh para pengawal. Dengan wajah muram ia masuk ke dalam biliknya. Dibantingnya dirinya di atas sebuah tempat duduk kayu yang dialasi dengan kulit menjangan berwarna coklat. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata di dalam hatinya. Peristiwa apa saja yang akan terjadi di Singasari? Justru pada saat-saat terakhir timbul berbagai persoalan yang tidak aku kehendaki. Gila juga Mahisa Agni itu. Ketika di luar pintu seseorang berdiri termangu-mangu, maka Sri Rajasa pun berteriak. Siapa itu? Hamba tuanku, jawab seorang pelayan. Hamba menyiapkan pakaian tuanku. Pergi, pergi, bentak Sri Rajasa. Pelayan itu menjadi ketakutan. Dengan ragu-ragu ditinggalkannya pintu bilik Sri Rajasa dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Tidak pernah terjadi bahwa Sri Rajasa tidak memerintahkannya menyediakan pakaian setelah ia selesai melakukan kewajiban resminya sebagai seorang maharaja di Singasari. Di dalam bilik, pikiran Sri Rajasa masih tetap kusut. Sebenarnya lah seperti yang diduga oleh Mahisa Agni, dalam keadaan yang kisruh hati Sri Rajasa tidak dapat tetap. Pikirannya selalu berubah setiap saat didorong oleh kegelisahan yang semakin dalam. Kehadiran Witantra sebenarnya sama sekali tidak dapat diabaikannya.
Dalam kekeruhan hati itulah tiba-tiba ia berteriak memanggil seorang pelayan dalam yang bertugas di dalam bangsal itu. Sambil berlari-lari kecil, pelayan dalam itu menghampiri pintu bilik Sri Rajasa. Kemudian dengan ragu-ragu ia bergumam, "Hamba menghadap tuanku." "Panggil Toh Jaya," teriak Sri Rajasa masih di dalam biliknya. "Hamba tuanku," perintah Sri Rajasa itu tidak perlu diulangi. Dengan tergesa-gesa pelayan dalam itu pun berlari-lari ke bangsal di bagian yang lain dari istana Singasari itu. "Tuanku," berkata pelayan dalam itu dengan nafas yang terengah-engah. "Tuanku." Sri Rajasa memanggil tuanku. "Ayahanda memanggil aku," bertanya Toh Jaya. "Hamba tuanku." Toh Jaya menjadi berdebar-debar. Tentu ada persoalan yang penting yang akan dikatakan oleh ayahandanya setelah sidang di Paseban. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Toh Jaya menghadap ibundanya yang mengatakan perintah ayahandanya itu. Memang sudah sampai waktunya Toh Jaya. Semakin lama Anusapati menjadi semakin sombong. Jika semula ia sudah hampir kehilangan semua kesempatan dan kemungkinan untuk merebut hati rakyat Singasari, lambat laun ia sudah memperolehnya. Karena itu, jika ayahandamu memang memerintahkan, lakukanlah dengan segera. Gurumu dan beberapa orang senapati yang sudah kau hubungi akan dapat disiapkan segera, apalagi langsung di bawah perintah ayahandamu sendiri. Anusapati memang harus segera disingkirkan. Agar tidak timbul persoalan di kemudian hari, maka Mahisa Agni yang mumpung berada di istana ini pun harus dibinasakan pula. Hamba akan mengatakannya kepada ayahanda. Jika ayahanda mengucapkan perintah itu kepada para panglima, maka semuanya akan terjadi. Kau harus berhati-hati. Mahisa Agni mempunyai cukup pengaruh, terutama di luar istana. Karena itu, maka yang dilakukan haruslah di dalam istana dan dalam waktu yang singkat. Jika kau ingin menangkap seekor ular berbisa, tangkaplah kepalanya. Jika kau gagal, maka kau sendirilah yang akan binasa karena racunnya. Baik ibunda. Hamba akan segera menghadap ayahanda, sudah tentu bahwa dalam waktu yang singkat, kita akan melakukannya. Dan beberapa hari kemudian, kau adalah putra mahkota. Ya. Aku akan menjadi putra mahkota di Singasari yang besar. Aku akan berbuat sebaik-baiknya sebagai putra mahkota. Tidak seperti Kakanda Anusapati. Sekarang menghadaplah. Usahakan agar ayahandamu perintahkan aku menghadap pula. Baiklah ibunda, hamba akan berusaha. Dengan tergesa-gesa Toh Jaya pun kemudian pergi menghadap ayahandanya di bangsalnya. Dengan hati yang berbebar ia menaiki tangga bangsal itu, sedang kedua pengawalnya tinggal di bawah tangga, bersama pengawal bangsal itu sendiri. Perlahan-lahan Toh Jaya membuka pintu bangsal itu. Kemudian dengan degup jantung yang keras ia melangkah masuk. Tetapi Toh Jaya tidak segera melihat ayahandanya. Ketika ia melihat seorang pelayan dalam di pintu samping bangsal itu, maka ia pun kemudian bertanya. "Di mana ayahanda Sri Rajasa?" "Ampun tuanku," pelayan dalam itu mengangguk. "Ayahanda tuanku ada di dalam biliknya." Toh Jaya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian melangkah ke pintu bilik. Hanya untuk persoalan yang sangat penting dan sangat rahasia ayahanda memanggil ke dalam biliknya, berkata Toh Jaya di dalam hatinya. Dengan ragu-ragu akhirnya Toh Jaya berdiri di depan pintu bilik Sri Rajasa. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia berkata lirih. "Ampun ayahanda. Hamba sudah menghadap." Sejenak Sri Rajasa menunggu. Kemudian didengarnya jawab. "Masuklah Toh Jaya." Dada Toh Jaya menjadi semakin berdebar-debar. Perlahan-lahan didorongnya daun pintu itu ke samping. Dengan langkah yang terasa berat ia pun kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ayahandanya, Sri Rajasa duduk di atas tempat duduk kayu yang beralaskan kulit menjangan. "Duduklah," berkata Sri Rajasa kemudian. Toh Jaya termangu-mangu sejenak. Dan ia pun kemudian duduk di atas tempat duduk kayu di sudut bilik itu. "Apakah seorang prajurit telah memanggilmu?" "Hamba ayahanda." "Bukankah ayahanda memanggil hamba menghadap?" "Ya." "Hamba siap menerima perintah apapun, ayahanda." Agaknya memang sudah waktunya ayahanda memerintahkan kepada hamba untuk berbuat sesuatu. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Dan Toh Jaya pun kemudian bertanya. "Dan apakah perintah itu ayahanda?" Sri Rajasa memandang putranya itu sejenak.
Namun kemudian terdengar ia berdesah. Katanya, tidak ada perintah apapun saat ini Toh Jaya. Bukan main terperanjatnya Toh Jaya. Bahkan kemudian ia tidak percaya kepada pendengarannya sehingga ia bertanya. Apakah yang ayahanda maksudkan? Dengarlah sekali lagi Toh Jaya, jawab ayahandanya. Aku tidak akan memberikan perintah apapun juga. Dada Toh Jaya terguncang karenanya. Dengan terbata-bata ia bertanya. Tetapi, bukankah ayahanda memanggil hamba setelah sidang di Paseban? Menurut dugaan hamba, ayahanda mendapat bahan-bahan yang cukup lengkap selama sidang sehingga ayahanda memutuskan untuk menjatuhkan perintah terakhir. Bukankah ayahanda perlu mengambil tindakan tertentu untuk mengakhiri keadaan yang tidak ada ujung pangkalnya? Tetapi si Rajasa itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak dapat menentukan sekarang. Aku masih harus memikirkannya. Toh Jaya benar-benar menjadi bingung. Ia tidak mengerti kenapa ayahandanya memanggilnya dengan tergesa-gesa. Namun kemudian ia sama sekali tidak memberikan perintah apapun juga. Sebenarnya lah bahwa Sri Rajasa sendiri sedang dilibat oleh kebingungan yang hampir tidak dapat dipecahkannya. Setiap kali sikapnya selalu dibayangi oleh keraguan-raguan sehingga terombang-ambing tidak menentu. Dengan demikian maka bilik itu pun sejenak dicengkam oleh kesepian. Sri Rajasa duduk sambil menundukkan kepalanya, sedang Toh Jaya menjadi sangat gelisah menghadapi keadaan itu. Namun ia tidak berani lagi bertanya sesuatu kepada ayahandanya, karena Toh Jaya pun kemudian menyadari bahwa agaknya ada sesuatu yang sedang bergejolak di hati ayahandanya. Toh Jaya, berkata Sri Rajasa kemudian memecahkan kebekuan suasana. Tinggalkan bilik ini. Toh Jaya menjadi semakin bingung. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Perlahan-lahan ia berdiri dan berkata, hamba ayahanda. Hamba mohon diri. Sri Rajasa hanya mengangguk kecil. Kemudian wajahnya itu pun tertunduk lagi. Bahkan kemudian disandarkannya dagunya pada kedua belah tangannya yang sikunya bertelekan pada lututnya. Toh Jaya pun kemudian melangkah keluar perlahan-lahan. Hatinya diamuk oleh kebingungan yang dahsyat, karena dengan demikian ia pun menyadari bahwa ayahandanya sendiri pun masih juga dikuasai oleh keraguan-raguan. Kenapa ayahanda masih selalu ragu-ragu? Mungkin ayahanda masih saja terpengaruh oleh Ibunda Permaisuri, justru karena Ibunda Permaisurilah maka ayahanda tidak dapat berbuat tegas atas Kakanda Anusapati. Seharusnya ayahanda tidak lagi menghiraukan Ibunda Permaisuri itu. Jika ayahanda masih saja terlampau banyak pertimbangan, maka akhirnya ayahanda akan terlambat. Namun dengan demikian langkahnya pun menjadi tergesa-gesa. Kedua pengawalnya berlari-lari kecil mengikutinya di belakang. Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.